Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ayat 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi dinamakatai nasida songoni jala masih papuasan, Roma Yesus sendiri madapoton jala merdalan rabdoho nasida. Alai pangaliaudo mata nasida, unang ditada nasida iba. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, topik kita pada pagi hari ini adalah mata yang terhalang. Tentu bahwa mata adalah salah satu indera yang sangat penting bagi manusia. Karena sebagian besar kegiatan kita atau aktivitas kita dengan menggunakan mata. Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang begitu baik. Sekalipun banyak orang yang tidak dapat melihat dengan mata kepala di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan segala aktivitas, bahwa biasanya secara umum bahwa orang yang tidak bisa melihat adalah memiliki pendengaran yang begitu tajam atau memiliki pendengaran yang begitu peka terhadap segala sesuatu. Saudara-saudara, di dalam firman ini kita melihat bahwa ada dua orang murid yang berjalan atau pulang kampung, yaitu ke Emmaus. Dan peristiwa ini adalah terjadi ketika Yesus bangkit. Dan Yesus menjumpai dua orang murid di tengah jalan, tetapi sesuatu hal yang terjadi adalah bahwa kedua murid tersebut tidak mengenal Yesus. Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus? Di dalam kehidupan kita, bahwa yang kita alami adalah akan sangat menentukan bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Bahwa ketakutan dalam kehidupan kita, dalam pribadi-pribadi kita akan sangat menentukan bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Apakah itu rintangan yang kecil atau rintangan yang besar? Ketika ada rintangan yang kecil dan ketika kita langsung takut, maka semuanya akan buyar. Tetapi juga sebaliknya, apabila juga terjadi rintangan yang kecil dan besar dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak takut, kita dapat menyenangkan diri dan menguasai diri untuk mengatasi segala rintangan yang besar dalam kehidupan kita, maka rintangan itu bisa kita lawan dengan semangat yang ada pada kita. Karena apabila kita takut, maka semangat juang akan berkurang. Tetapi apabila kita berani untuk menghadapinya, maka semangat kita akan luar biasa untuk melawan segala sesuatu rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus pernah menegur murid-muridnya ketika terjadi angin topan, angin sakal, bahwa kapal mereka mau tenggelam, dan Yesus menegur para murid-muridnya karena mereka memiliki ketakutan. Dan Yesus menegur mereka dengan berkata, "Mengapa engkau takut? Mengapa tidak percaya?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang menghalangi mata dua orang murid yang pergi ke Emmaus? Yang pertama adalah mereka memiliki ketakutan. Ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita akan menghalangi kita
dan membutakan iman kita. Membutakan mata hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi, maka hal itu akan membutakan iman kita. Membutakan hati kita untuk percaya kepada Yesus. Demikian yang dialami oleh kedua murid ini. Karena Yesus baru bangkit, sehingga banyak orang yang takut. Banyak orang yang mengalami ketakutan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga dengan ketakutan ini untuk menghadapi setiap situasi, hal ini dapat menghalangi kita, menghalangi iman kita untuk percaya kepada Yesus. Dan yang kedua yang dapat kita lihat dalam firman ini adalah bahwa para murid memiliki kekecewaan. Kedua murid ini yang berjalan menuju Emmaus, mereka memiliki kekecewaan yang memahami bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai anak Allah, bahwa Yesus mati di kayu salib. Dalam kekecewaannya di dalam menghadapi segala sesuatu, maka pengharapan pun akan pudar di dalam kehidupan. Kekecewaan biasanya terjadi adalah bahwa pengharapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan daripada Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan bagi orang Israel pada saat itu, bagi orang Yahudi dan di sekitarnya, bahwa Raja Damai, Yesus yang datang itu adalah tidak akan dibunuh. Karena dia adalah yang maha kuasa. Tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang mereka pikirkan. Sehingga ada yang kecewa. Sehingga kekecewaan ini adalah membutakan mata mereka. Sehingga kekecewaan ini menghalangi mereka untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga adalah yang menyebabkan penghalang adalah tidak beriman kepada Tuhan. Tidak beriman di dalam situasi apapun kepada Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak diimani. Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupannya tidak diimani. Apa yang didengarkannya sebagai firman Tuhan tidak diimani. Sehingga hal ini adalah dapat menghalangi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Di dalam firman ini dengan jelas tadi dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal. Saudara-saudara, mari kita hilangkan rasa takut atau ketakutan, kekecewaan, dan tidak percaya kepada Tuhan, supaya hal itu tidak menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Tidak menghalangi kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak terhalang karena ketakutan kita, tapi kita dapat mengenal Tuhan dengan baik, kita dapat percaya kepada Tuhan, dan kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan dalam kehidupan. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.